Nin, tolong kamu antarkan pesanan ini ke meja nomor 27 ya. Baik mbak, jawab Nina. Seraya menerima nampan berisi 2 piring sate beserta 2 gelas minuman jeruk dari Mbak Yuna, teman kerjanya di rumah makan milik Bu Linggar. Nina pun bergegas membawa pesanan itu kepada 2 orang pemesan yang telah duduk menunggu cukup lama di meja nomor 27. Setelah itu, ia kembali ke dapur untuk mengambil pesanan yang lainnya. Hari itu merupakan hari pertama bagi Nina bekerja di rumah makan milik Bu Linggar yang menyediakan aneka sate sebagai menu andalannya. Sejak pertama dibuka, rumah makan itu selalu ramai. Para pengunjung rela mengantri dan berdesak-desakan demi bisa menikmati sate Bu Linggar yang sudah terkenal kelezatannya. Nin, tolong kamu ambil daging di ruang penyimpanan ya. Siap mbak, jawab Nina pada Susi yang bertugas sebagai koki. Nin, hati-hati ya, pesan Susi. Dari tatapannya, wanita yang telah bersuami itu seolah tak tega pada Nina. Entah apa yang membuat Susi begitu. Menanggapi pesan Susi, Nina hanya terkekeh. Mbak, pesannya kayak Nina disuruh ngambil daging di seberang pulau saja. Ruang penyimpanan kan cuma di belakang, mbak, ujar Nina. Bukan begitu, desis Susi. Wanita itu menoleh ke sana kemari dengan ekspresi ketakutan. Jangan lupa berdoa ketika berada di ruang penyimpanan ya. Di sana ada penunggunya, bisik Susi kemudian. Sesaat Nina terdiam. Mbak, jangan nakutin deh. Seloroh Nina terkekeh. Enggak, Nin. Coba mbak lagi gak bakar sate. Pasti mbak antar kamu. Intinya, kamu bismillah kalau masuk ke sana ya. Mendengar pesan dari Susi, Nina hanya meneguk ludah antara percaya dan tidak percaya. Namun, ia memilih menurut saja apa yang dikatakan oleh Susi barusan. Nina pun pergi ke gudang penyimpanan untuk mengambil daging yang dipinta oleh Susi. Saat baru masuk, semua terlihat normal. Hanya ruangan bersuhu rendah yang di mana-mana terdapat rak tersusun rapi dengan irisan-irisan daging berwarna merah di dalamnya. Nina berjalan memilih beberapa daging yang diperlukan. Setelah dirasa keranjang yang dibawanya cukup penuh, Nina berniat keluar dari ruangan itu. Namun, seseorang seperti berlari cepat di belakangnya. Nina pun refleks menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Siapa tadi? Gumam Nina. Jelas-jelas ia mendengar langkah kaki berlari di belakangnya. Nina membalik badan dan melangkah ingin tahu. Keluar, pergi dari tempat ini. Kaki Nina serasa terkunci di tempat, tubuhnya menegang, seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu siapa yang berbisik pada salah satu telinganya. Hanya suara bisikan, namun suaranya terasa begitu lengking hingga Nina dapat merasakan cairan hangat mengalir deras dari kedua lubang hidungnya. Darah, lirih Nina. Saat menyadari jika cairan hangat yang mengalir dari kedua lubang hidungnya adalah darah segar, mendadak pandangan Nina menjadi kabur. Ia tak dapat merasakan apapun setelahnya. Gadis itu ambruk di tempat. Sudah siuman kamu, Nin? Alhamdulillah, sapa Yuna. Wanita beranak satu itu merasa lega melihat Nina mulai membuka matanya. Yuna bahkan masih dengan telaten menggosokkan minyak kayu putih pada telapak kaki Nina. Apa yang terjadi, mbak? Tanya Nina beringis nyeri, berusaha bangkit dari baringnya. Dilihatnya beberapa teman kerjanya telah berdiri mengerumuni dirinya dengan tatapan cemas. Kamu ditemukan pingsan di ruang penyimpanan. Hidungmu juga mengeluarkan banyak darah. Kamu pernah mimisan sebelumnya? Tanya Susi. Wanita itu tak kalah cemas dengan yang lain. Nina terdiam. Ia berusaha mengumpulkan semua ingatannya yang beberapa saat sempat terpecah. Nin, kamu pernah mimisan sebelumnya? Tanya Susi lagi. Kali ini wanita itu mendekat karena begitu mencemaskan keadaan Nina. Nina hanya mengangguk lemah, dan hal itu membuat beberapa temannya di sana mengucap alhamdulillah. Entah apa yang membuat mereka bersikap seperti itu. Nina sendiri merasa tak paham pada dirinya. Ia akan mimisan saat menemukan sesuatu yang tidak bersahabat dengan tubuhnya. Itu sudah terjadi dari ketika dirinya baru berusia 3 tahun. Ada apa di dalam gudang penyimpanan? Pikir Nina. Nin, kamu dipanggil sama Bu Linggar di ruangannya. Panggilan dari Rudi membuyarkan lamunan Nina. Oh, baik mas, jawab Nina. Sesaat ia bingung, menoleh pada beberapa temannya yang menatap cemas dirinya. Namun, sejurus kemudian dia menyungging senyum, berpamitan kepada teman-temannya untuk menemui Bu Linggar yang berada di lantai 2. Nina bangkit dibantu Susi dan Yuna, lalu berjalan menuju lantai 2, karena tubuhnya masih sangat lemas pasca pingsan. Dia pun harus dibantu saat menaiki tangga menuju lantai 2. Hati-hati ya, Nin, pesan Susi sesampainya di depan pintu ruangan tempat bos mereka berada. Nina mengangguk seraya mengucapkan terima kasih. Nina masuk setelah mengetuk pintu dan mendapat sambutan dari dalam. Nina Aprilia, silakan duduk, sapa Bu Linggar, mempersilahkan Nina agar duduk di kursi yang bertengger di seberang mejanya. Baik Bu, jawab Nina, lalu melangkah mendekati kursi dan duduk di atasnya.
kamu kenapa sampai pingsan tadi? Tanya wanita berkonde di depannya. Enggak tahu bu, sepertinya saya sedang tidak enak badan, jawab Nina. Ia merasa tak enak jika mengatakan apa yang sebenarnya terjadi padanya di dalam gudang penyimpanan. Oh, kalau begitu, kamu bisa istirahat di rumah. Besok kamu bisa datang kembali untuk bekerja jika keadaanmu sudah membaik, jawab Bu Linggar dengan ramahnya. Ini ongkos buat kamu pulang. Oh, nggak usah bu, nggak perlu, saya ada kok, tolak Nina saat Linggar menyodorkan uang pecahan 10.000. Ambil, anggap saja ini sebagai uang jajan buat kamu, desak Bu Linggar. Nina tak enak hati jika terus menolak. Akhirnya ia pun menerima uang 10.000 pemberian Bu Linggar. Setelah mengucapkan terima kasih, Nina pun undur diri dari ruangan itu. Nina berpamitan pada teman-temannya yang lain untuk pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Nina pulang dengan mengendarai motor metiknya. Di situ, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Saat melewati sebuah jalan raya yang berada di pusat kota, Nina dibuat heran dengan kondisi jalan tersebut. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Mengapa jalan ini berubah menjadi hamparan lautan seperti ini? Gumam Nina. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanyalah seorang diri di sana. Bukan hanya mobil, motor dan kendaraan lain yang awalnya berseliweran seketika menghilang. Namun, motor yang Nina tunggangi bahkan serasa berada di tengah-tengah hamparan lautan, di mana sejauh mata memandang hanya ada air berwarna kebiruan. Nina sempat merasa panik di atas motornya yang berhenti di tempat. Nina masih berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Terlebih, mimisan yang sempat terhenti kini mengalir lagi dan cukup deras, sehingga Nina harus menyumpal kedua lubang hidungnya menggunakan gulungan tisu. Beruntung Nina selalu membawa tisu kemanapun ia pergi. Nina berpikir tak mungkin berada di tempat itu terlalu lama lagi. Terlebih ponselnya mengalami habis baterai sehingga ia tak mungkin mengabari siapapun untuk meminta pertolongan. Akhirnya, Nina bertekad untuk melewati genangan air yang berada di depannya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Nina. Hatinya tak hentinya merapal doa semampunya berharap Allah melindungi dirinya. Mata Nina membulat saat seekor ular besar tiba-tiba muncul dari dalam air laut di depannya dan menyambar air di permukaan hingga air itu mengguyur tubuh Nina beserta motor yang dikendarainya. Beruntung, Nina tak melupakan doanya sedikit pun. Ia terus tancap gas meski seluruh tubuhnya serasa gemetaran karena takut. Tubuh ular besar itu berenang melingkar di permukaan air. Namun Nina berusaha untuk tetap bersikap tenang meski ketakutan telah menyergap dirinya. Masih berbekal doa dan amalan di dalam hatinya, Nina mampu melajukan motornya lebih cepat dari sebelumnya. Hingga begitu dirinya mendapatkan celah di antara ekor dan kepala ular besar yang melingkari motor yang ia tunggangi saat itu, Nina pun berhasil melepaskan diri. Saat melewati kepala ular itu, Nina bergidik ngeri melihat kepala ular yang membuka lebar-lebar mulutnya, hingga taring runcing berukuran besar terlihat begitu mengerikan. Lidah bercabang milik ular itu sempat menjulur. Beruntung Nina berhasil menyelamatkan diri dari ular tersebut dan bersamaan dengan itu air laut seketika menghilang, berganti menjadi jalan kota pada umumnya. Bukan hanya itu, kendaraan dan orang-orang juga terlihat berlalu lalang. Nina terlalu kencang membawa motornya karena masih refleks saat membebaskan dirinya dari ular besar. Alhasil, motornya masuk menabrak bilik sebuah rumah makan yang bertengger di tepi jalan. Astagfirullahaladzim, nak, kamu gak apa-apa? Nina hanya meringis nyeri mendengar ucapan seorang nenek tua yang terpogoh menghampiri dirinya. Dengan bantuan nenek itu, Nina pun bangkit. Beruntung tak ada luka yang serius meski motornya mengalami kerusakan parah. Duk, kamu harus berhati-hati. Seseorang telah menandai dirimu sebagai calon tumbal. Pesan dari nenek tua itu membuat Nina terhenyak. Cerita ini ditulis oleh Raga Purwati. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.